adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja sih manfaat dari energi listrik? Yang pertama, sebagai sumber penerangan. Listrik membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih terang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena seorang ilmuwan fisika bernama Michael Faraday telah menemukan listrik, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Penemu Listrik. Manfaat listrik yang kedua yaitu sebagai sumber energi. Coba kalian lihat benda-benda di sekeliling kita, seperti TV, kulkas, mesin cuci, AC, bahkan laptop yang kita gunakan, semuanya menggunakan listrik sebagai sumber energi. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai penghasil gerak, yaitu energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi. Misalnya menjadi bentuk energi gerak. Contohnya dalam kipas angin ini, atau blender, atau alat-alat yang lainnya. Manfaat energi listrik yang keempat yaitu listrik dapat menghidupkan gadget kita. Karena gadget memerlukan arus listrik untuk mengisi daya agar dapat menjalankan aplikasi di dalamnya. Kemudian arus listrik nantinya akan diubah menjadi energi output yang dapat menampilkan tulisan, gambar, atau hal lainnya seperti yang muncul di perangkat kita saat ini. Baik anak-anak, kita akan membahas lebih lanjut mengenai energi listrik. Jika pada lampu pijar tertulis 60 watt per 220 volt, artinya lampu pijar tersebut memiliki daya sebesar 60 watt jika terpasang pada tegangan 220 volt, sehingga lampu akan menyala normal. Tetapi jika dihubungkan pada tegangan yang kurang dari 220 volt, maka lampu akan menyala redup. Sebaliknya, lebih besar dari 220 volt, maka lampu akan menyala lebih terang, tetapi dapat merusak alat tersebut. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pengertian energi listrik, yaitu besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar Q pada bedo potensial sebesar V. Maka dirumuskan W sama dengan Q dikali V. Pada rumus yang kedua, jika kita substitusikan nilai Q sama dengan I kali T, maka rumus energi menjadi W sama dengan V kali I kali T. Sedangkan rumus yang ketiga, jika kita substitusikan nilai V sama dengan I kali R, maka diperoleh rumusnya W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Nah, terakhir, jika kita substitusikan nilai I sama dengan V per R, maka rumus energi menjadi W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal rumus dari energi listrik, untuk rumus yang kedua, kalian ingat jika kita berenergi, tubuh kita menjadi fit. Nah, untuk rumus yang ketiga, kalian ingat energi itu harus diirit ya. I kuadrat RT itu irit. Nah, pada rumus yang keempat, kalian ingat W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Kalian ingat kata favorit. Nah, demikianlah keempat rumus dari energi listrik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daya listrik. Daya listrik dapat dikatakan energi listrik yang digunakan atau dihasilkan oleh suatu benda dalam setiap detiknya. Rumus yang pertama mengenai daya listrik adalah P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya listrik dalam satuan watt, W adalah energi listrik dalam satuan joule, dan T adalah waktu dalam satuan second atau detik. Rumus yang kedua, jika kita substitusikan nilai W sama dengan V kali I kali T, maka rumus P menjadi V dikali I. Rumus yang ketiga, jika kita substitusikan nilai V sama dengan I kali R, maka rumus daya menjadi I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Selanjutnya, bagaimana untuk menghitung biaya listrik yang kita gunakan? Energi listrik yang digunakan dalam suatu rumah tangga dapat dihitung dengan rumus W sama dengan P kali T, di mana P itu daya, T adalah penggunaan waktu. Satuan yang digunakan untuk konsumen energi listrik adalah kilowatt jam atau kWh. 1 kWh sama dengan 1000 watt hour
atau 1000 watt jam. 1 kWh itu sendiri diartikan energi listrik yang dihasilkan oleh daya 1 kW selama 1 jam. Sedangkan pengertian biaya listrik adalah ongkos atau harga yang harus dibayarkan untuk setiap kWh-nya dan dinyatakan dalam rupiah per kWh. Baik anak-anak, demikianlah konsep mengenai energi dan daya listrik. Ini adalah rumus untuk energi dan daya listrik. Kalian harus menghafalnya agar dapat menyelesaikan berbagai soal mengenai energi dan daya listrik. Pijar memiliki hambatan bernilai 40 ohm. Ketika dinyalakan, mengalirkan arus sebesar 3 ampere. Berapakah energi listrik yang dihasilkan apabila dinyalakan selama 5 menit? Langkah pertama, kalian tuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui R sama dengan 40 ohm. R itu adalah hambatan. Kemudian I kuat arus 3 ampere dan T atau waktu 5 menit. Kita ubah ya ke second. Sama dengan 300 second. Nah, yang ditanyakan adalah W. Berdasarkan yang diketahui, maka kita gunakan rumus W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Kita masukkan 3 kuadrat dikali 40 ohm dikali 300 second. Hasilnya adalah 108.000 joule atau 108 kilojoule. Baik anak-anak, berikutnya kita akan membahas soal mengenai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara kita menghitung energi listrik setiap bulannya yang harus kita bayarkan ke pihak PLN. Misalnya, dalam sebuah rumah terdapat 2 buah lampu 100 watt, 3 buah lampu 60 watt, 4 buah lampu 20 watt yang dinyalakan 5 jam tiap hari. Jika harga tarif listrik per kWh Rp250, berapa biaya listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan? Jika diasumsikan 1 bulan itu 30 hari. Kita gunakan rumus untuk menghitung energi listrik yang digunakan W sama dengan P kali T, di mana P itu daya, T itu adalah waktu yang kita gunakan per harinya. Nah, karena di sini ada 3 buah jenis lampu yang berbeda dayanya, jadi kita cari satu persatu. Untuk lampu yang pertama berjumlah 2 buah dikali 100 watt dikali penggunaannya atau 5 jam. Jadi hasilnya 1000 Wh. Wh itu singkatan dari watt hour atau watt jam. Kemudian untuk jenis lampu yang kedua, 3 buah lampu dikali 60 dikalikan 5 jam per harinya. Jadi 900 Wh. Untuk lampu jenis ketiga, 4 buah lampu dikali 20 dikali 5 jam. Hasilnya 400 Wh. Nah, total energi yang digunakan per hari 2300 Wh. Karena biaya itu dalam satuan kWh, jadi kita harus ubah ke dalam satuan kWh. Caranya dibagi 1000. Hasilnya 2,3 kWh per hari. Jadi biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan adalah 2,3 kWh dikali Rp250 kWh per hari dikali 30 hari. Hasilnya Rp17.250. Nah, ini adalah perhitungan untuk lampu. Tetapi di dalam rumah tentu saja tidak hanya lampu, pasti ada alat elektronik lainnya. Nah, cara menghitungnya sama seperti ini ya. Baik anak-anak, soal ini masih sama mengenai cara menghitung biaya listrik yang harus dibayarkan dalam 1 bulan atau 30 hari jika 1 kWh sebesar Rp2.000. Nah, tabel berikut ini mengenai penggunaan berbagai alat elektronik dalam 1 hari. Ada kulkas, TV, lampu, dan oven. Pertama, kita harus cari terlebih dahulu total energi yang digunakan per harinya. Kita hitung satu persatu. W yang pertama yaitu kulkas, 1 buah kulkas dikali 150 watt dikali 24 jam. Hasilnya 3600 Wh. Dengan cara yang sama kita hitung satu persatu. Untuk W yang kedua, TV 1000 Wh. Untuk W yang ketiga, lampu 2400 Wh. Untuk yang keempat, oven 150 Wh. Maka total energi yang digunakan per hari 7150 Wh. Karena biaya listrik dihitung dalam satuan kWh, kita bagi 1000. Hasilnya 7,15 kWh per hari. Maka total biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan bernilai 7,15 kWh dikali
Rp2.000 kWh per hari dikali 30 hari. Hasilnya Rp429.000. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal mengenai energi dan daya listrik. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep ini dan terlebih dari itu kalian dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalian dapat lebih menghemat energi. Nah, jika memilih lampu, kalian pilihlah lampu yang mempunyai daya listrik yang rendah dan kalian dapat melakukan langkah-langkah penghematan energi yang ada di rumah kamu masing-masing. Salah satunya, kalian dapat mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, demikianlah pembahasan materi ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.